Nah, Ronald, saya tambahin pertanyaan lagi nih untuk diskusi sebelum saya bacain pertanyaan dari teman-teman. Kalau tadi case-nya Pak Halid, case-nya Bu Nur, itu adalah mereka dapat order, lalu mereka kesulitan untuk membiayai supaya mereka bisa memenuhi order yang mereka terima. Gimana kalau case-nya gini? Saya pengen jual sebagian saham saya, gitu, supaya nambah modal. Saya pengen buka cabang. Saya mau bikin cabang saya sekarang cuma di Jakarta, atau mungkin cabang saya cuma ada di Jogja. Saya kepengen buka cabang, 10 cabang lagi gitu di Jawa. Tapi saya nggak punya modal, saya mau jual saham deh untuk sharing sama mungkin ada teman-teman yang pengen join. Itu kemana? Bisa nggak fintech syariah beresin masalah yang kayak gini? Baik, ya kita tunggu tanggal mainnya ya, Coach Muhammad ya. Karena memang hari ini yang sudah resmi berizin baru satu, namanya Syafiq. Okay. Nah, kita lihat setidaknya ada 5 yang memang sedang mengurus murni syariah ya. Walaupun kalau untuk equity crowdfunding, beberapa platform yang mungkin konvensional itu dibolehkan untuk punya UUS gitu ya, unit usaha syariah. Nah, tapi yang benar-benar murni syariah, ya alhamdulillah mereka sebagian besar anggota AFSI ya. Jadi kita tentunya bisa rekomendasikan juga ke depannya. Berarti kalau yang kayak gitu, yang tadi mereka kepengen jual sebagian sahamnya dia, kan kalau dulu sebelum era online, sebelum era fintech, kita kalau mau jual saham tuh kemana sih? Aduh, pengen deh joinan sama teman, paling nawarin ke teman, ke keluarga. Sekarang kalau saya bisnisnya di Jogja, saya bisa nawarin siapapun yang punya uang di Surabaya, di Aceh, di Manado, di Papua. Kalau mau joinan saham, saya boleh gitu. Nah, itu lewat platformnya Securities Crowdfunding ya? Betul, hari ini sudah resmi ya, ada platform seperti itu. Ini memang agak termasuk paling baru ya, Coach, dibandingkan peer-to-peer. Peer-to-peer dari tahun 2016. Sedangkan equity atau SCF ini dari tahun 2018-2019 baru pertama kali muncul. Ya. Ini ya yang tadi dibilang mini IPO ya. Kalau mau ke pasar modal kan syaratnya agak lumayan kompleks, banyak, modalnya harus berapa. Tapi kalau misalnya UKM pengen mini IPO dalam tanda kutip, itu bisa masuk ke platformnya Securities Crowdfunding ya. Nah, salah satunya Syafiq ya. Betul. Jadi aku ngeliatnya gini, Coach. Jadi kebayang ya, ada peer-to-peer, ada equity crowdfunding ya. Ini membuat saya adalah 2 anak tangga sebelum ke real IPO. Ya. Jadi teman-teman UKM dapat pembiayaan untuk project base-nya dulu, prove yourself. Karena performance di sini nanti dimasukin ke ECF, maka akan dapat investor-investor yang percaya bahwa ini performnya bagus. Ya deh. Jadi ketika mereka sudah 10 kali, 20 kali pembiayaan, ini performanya sudah kelihatan. Masuk ke equity crowdfunding, yang invest di sini bisa invest di equity crowdfundingnya dia. Ya kan? Di equity crowdfunding itu diajarin buat ngelapor kepada shareholder, ya kan? Jadi ini adalah 2 anak tangga sebelum ke real IPO, sehingga UKM nggak perlu mimpi siang bolong lagi. Hari ini ada stepping stone-nya. Dulu kan orang mikir, wah, mimpi siang bolong saya mau IPO. Usaha saya apa bisa sampai IPO? Ya. Nah, ada 2 anak tangganya sekarang. Oke, kita bacain lagi pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget yang tanya, Masya Allah. Ini ada 25, saya pilihin dulu. Ini ada Pak Sofyan. Pak Sofyan, kalau bisa live boleh saya undang. Ini Pak Sofyan bilang, kalau boleh saya diundang dong, saya pengen tanya langsung terkait kolateral, terkait kalau bisnisnya tidak project base gitu. Selamat malam Pak Sofyan, Assalamualaikum. Pak Sofyan Aiman, coba saya lihat dulu Pak Sofyan, standby nggak ya? Assalamualaikum Pak Sofyan. Oke, saya bacain pertanyaannya ya. Saya yakin ini juga banyak nih. Jika tidak ada kolateral, ya, jadi nggak ada jaminan, minta permodalan pembiayaan dari fintech syariah. Apakah jika rugi, lalu ruginya dibagi sesuai share profitnya atau gimana? Gimana, Jawabannya Coach? Yes. Jawabannya iya. Jadi kita memang mengedukasi ya. Tapi gini, tadi seperti saya sampaikan, mereka investor berkenan rugi tapi tidak mau dibohongi. Artinya apa? Selama kerugian tersebut akuntabel, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah resiko yang dibagi. Jangan ngakunya rugi padahal untung. Ini ada banyak ya. Ya kan? Ethical ini orangnya nih ya. Betul. Kami ada kok case-case di mana ya tadi ya kita udah tahu dia dibayar. Kita bisa ngecek. Ya kan, tapi dia ngaku belum dibayar, katanya belum jatuh tempo.
gitu ya. Oh, Ini kan dua hal berbeda. Nah, jadi kita cukup tahu. Begitu dibayar, besok-besok apply lagi. Mohon maaf, kami nggak bisa. Karena yang kami cari tadi, tenan-tenan terbaik. Ya kan, jadi di sini kalau mau platform kami bertumbuh dengan baik, kami harus punya mitra-mitra yang baik. Ya, tadi ibaratnya mall, tenannya bagus-bagus, orang datang terus. Makanya kita bilang mindsetnya adalah, Pak, Bu, ini kita kasih akses, kita kasih panggung. Tolong buktikan ya. Bapak Ibu berhasil, kita ikutan berhasil. Kalau Bapak Ibu cacat amanah, kami dianggap tidak mampu milih mitra yang amanah. Mindset itu harus clear dulu. Karena bukan minjemin, kami nggak bagi-bagi duit, kami bukan tadi ya, lembaga donasi gitu ya. Iya. Artinya gini berarti Pak Ronald, investor kan teman-teman di sini UKM kan juga bisa jadi investor kan di platform platform fintech syariah gitu ya. Kalau butuh modal bisa atau punya kelebihan uang juga bisa invest. Ya. Artinya di platform fintech syariah itu investornya harus aware bahwa ini adalah profit loss sharing. Untung sama-sama, rugi sama-sama gitu ya. Profit and risk sharing gitu ya. Selama risiko yang tadi disampaikan itu ternyata dengan kejadian dan dapat dipertanggungjawabkan, ada buktinya, itu adalah risiko yang di-sharing. Contoh nih Coach. Misalkan ada project target, ini trading lah ya biar gampang. Misalkan dari delivery 2 bulan, lalu di invoicing 1 bulan, jadi target 3 bulan. Ternyata targetnya tadi 3 bulan, di bulan kedua sudah dibayar, maka berbagi hasil. Gitu ya. Namun, misalkan di case yang kedua adalah target 3 bulan, dia sudah deliver, tapi ternyata belum dibayar. Selama bisa dibuktikan bahwa dia sudah ada BAST-nya, ada invoice-nya, ada penagihannya, maka keterlambatan ini tidak ada bunganya, tidak ada penaltinya. Gitu ya. Karena ini adalah resiko. Kan si mitra juga nggak mau dia nggak dibayar telat. Tapi kadarulahnya, misalkan nih, perusahaan paymasternya itu yang ngebayarnya, target yang di bulan ketiga sudah bayar, karena satu dan lain hal, misalkan direktur keuangannya COVID, mundur sebulan. Selama ada buktinya nih, bener Pak, direkturnya COVID, baru dibayar bulan keempat, no penalti. Itu berbagi resiko. Nggak ada, ya tadi ya, kalau di konvensional masa bodoh, kan nanti janji 3 bulan. Bulan keempat, mana tambahannya? Nggak mau tahu. Oke, menarik ya, sebenarnya sistemnya menarik banget. Tapi saya punya pertanyaan mungkin menggelitik sebelum saya bacain lagi nih pertanyaan dari Bu Ani Antari. Kalau konsepnya profit loss sharing, investornya aware, ini sistemnya ethical, fairness-nya luar biasa. Sebenarnya peluangnya fintech syariah di Indonesia dengan negara populasi muslim paling besar di dunia ini, seberapa besar sih Pak Ronald? Sekarang kan gini, kita tuh ada di era di mana masih kebanyakan pengusaha kita masih nggak ngerti fintech itu apa sih gitu, fintech syariah itu apa. Nah, tapi kalau kita lihat mekanismenya, lalu channel delivery-nya, kalau dulu kan kita kalau mau modal harus datang ke bank, sekarang tinggal download aplikasi, buka websitenya, kita submit. Nah, gimana sih peluangnya kira-kira fintech syariah di Indonesia gitu, di negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia? Gimana Pak Ronald? Ini saya juga sebetulnya bukan menyayangkan ya, tapi memang mungkin insya Allah nggak ada kata terlambat ya. Kan di asosiasi sendiri kita sedang bergerilya nih, bikin event seperti ini juga bagian dari dakwah kita. Ya kan, memang ini kan sesuatu yang baru. Kita melihat bahwa teman-teman yang sudah berkecimpung di lembaga keuangan, banyak juga yang belum paham tentang fintech. Ya kan ya. Nah, ini adalah bagian dari perjuangan dan dakwah kita. Ya saya mungkin Pak Sukum tahu lah, kita berusaha tiap kali ada undangan nggak boleh ditolak, harus ada gantiin paling nggak, karena kita lagi di tahap memberikan literasi, edukasi ke masyarakat. Fintech itu banyak, jangan pakai yang ilegal ya, pakai yang syariah, kenapa syariah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah usaha effort yang sedang kita jalankan sebaik-baiknya insya Allah, ya kan. Nah, itu saya rasa menjadi kunci ketika tadi semakin banyak players itu akan semakin baik. Nah, yang menarik adalah di dunia tahun 2019 Indonesia memiliki fintech syariah terbanyak di dunia. Wow. Namun pada saat COVID ternyata kita disalib oleh Inggris. Inggris menjadi negara dengan fintech syariah terbanyak di dunia. Loh, kan Inggris muslimnya main minoritas, tapi mereka negara pusat keuangan. Dia ngelihat bahwa tadi sektor keuangan syariah ini punya market yang sangat besar, gitu ya. Bahkan di beberapa case di beberapa negara
saya ngelihat yang jadi fund manager ya, manajer keuangan itu nggak harus muslim loh, walaupun dia ngerjain syariah. Yang penting Contoh di Bahrain, dia penting dia ngerti. Yang penting ilmunya dapat. Ya tinggal hidayahnya kan, itu kan dari yang di atas. Ya kan, saya ngeliat ada satu perusahaan terbesar di Bahrain, namanya Arcapita. Mereka venture capital termasuk paling besar dan khusus di syariah. Ketika saya ketemu sama direktur investmentnya, itu ternyata non muslim, Chinese Pak. Tapi ketika saya ngobrol, wah dia ngerti banget. Ya karena buat dia ya ini ya tadi ya, ini kan bukan produk, harusnya konsep. Kalau di sini kan seolah agak ditekan ya, produk syariah. Padahal ini konsepnya syariah. Gitu ya. Makanya nih Indonesia yang menarik lagi, tahun ini alhamdulillah balik lagi menjadi negara paling banyak fintech syariahnya di dunia. Dan namun hari ini, tahun ini kita alhamdulillah naik satu peringkat. Tahun sebelumnya kita peringkat keempat sebagai rating ya, scoring di dunia bahwa kita fintech syariah nomor 4. Tahun ini kita naik ke peringkat 3 di bawah Saudi Arabia dan juga Malaysia. Namun karena saya pernah ngurus perizinan di sana, saya nggak setuju sih. Harusnya Indonesia di paling nggak peringkat kedua aja. But ya insya Allah ini kita perjuangkan terus. Bedanya adalah di Malaysia, di Saudi Arabia, pendekatannya top down. Government itu support banget. Ya kan, bikin analisa roadmap fintech syariah, mereka dibiayain. Di sini belum. Di sini kita urunan dulu bikin roadmapnya. Iya kan? Nah ini mudah-mudahan Indonesia juga, saya rasa udah ke sana ya, banyak hal-hal baru, inisiatif dari pemerintah yang memang mendorong untuk ekonomi syariah Indonesia jangan segitu mulu, ya. Bikin malu. Ya kan? Betul. Ini ada komen dari Sheila Mahfud. Fintech keburu jelek image-nya gara-gara pinjol tanpa izin. Pinjol tanpa izin. Emang banyak Pak Ronald pinjol tanpa izin? Banyaknya pakai banget, Coach. Oke. Apa sih data pinjol tanpa izin itu sebenarnya sih? Oke. Coba saya elaborasi dulu nih. Kalau di yang legal itu ada 3 kategori. Yang pertama itu namanya fintech peer-to-peer untuk konsumtif. Ya, yang pertama untuk untuk cash loan gitu ya, atau mungkin untuk konsumtif. Lalu ada lagi fintech pembiayaan produktif gitu ya. Yang terakhir adalah fintech syariah, kategorinya peer-to-peer syariah. Maksudnya ada yang bocor ya? Iya, kayaknya ada 2 device mungkin. Okay. Ya. Nah, sedangkan kalau yang ilegal tadi, data terakhir dari Satgas Waspada Investasi per akhir Desember 2021 hampir 3.500 pinjol ilegal ditutup. Padahal yang legal hari ini hanya ada 102. Artinya betul. Yang ilegal karena ini 102 versus 3.000. 3.000 hampir 3.500. Gila. Oke. Ya. Artinya berapa? 30 kali lipat lebih. Nggak heran masyarakat lebih, ya kan? Nggak heran masyarakat tahunya pinjol itu ya begitu tuh. Yang katanya tinggal selfie, 20 menit cair 3 juta, 5 juta, ya kan? Begitu gagal bayar, ya kan? Fotonya diambil, foto pasangan kita diambil, diedit Photoshop, ente jam 3 nggak bayar, kita sebarin ke kontak ente, bunuh diri. Nauzubillah. Iya. Jadi segitu menyeramkan ya. Itu yang bikin image jadi jelek ya. Padahal sebenarnya fintech itu tidak begitu. Nah, kalau gitu gimana caranya? Kita mau tahu nih fintech syariah yang benar-benar legal. Gimana cara ngeceknya? Oh, sekarang kalau mau cari uang tuh tinggal download di aplikasi itu, wah macam-macam tuh ya kan? Gampang banget gitu. Nah, gimana caranya buat kita pengusaha, masyarakat umum tahu, oke, ini fintech syariah, ini benar-benar comply sama syariah, dan ini terdaftar, dicatat atau berizin. Oke. Baik. Ada beberapa metode. Yang paling umum biasanya masyarakat bisa langsung cek ke situsnya OJK di ojk.go.id. Nomor 2, masyarakat bisa WA ke WA-nya OJK di 08 157 157 157 gitu ya, 08 157 3 kali. Yang ketiga bisa datang ke situs asosiasi
Karena di situs asosiasi biasanya langsung dijabarkan tuh yang sudah berizin siapa aja, anggota asosiasi bukan, gitu ya. Kalau sudah ada di situ, ya insya Allah ya, karena kan nggak sembarangan, kita juga punya tanggung jawab besar, ya bukan dari sisi agama aja, tapi dari perlindungan masyarakat, ya kan, ngaku syariah, tapi ternyata produknya belum ada assessment dari DPS-nya, belum dapat dari MUI, nggak bisa. Nah makanya masyarakat ya boleh lah ya kita minta proaktif sedikit, cari tahu dulu. Kan sekarang tinggal di Google, ketik namanya muncul nggak, ya kan? Masya Allah. Oh, itu benar-benar luar biasa ya, 3.000 lebih yang ilegal versus 100 102 yang legal ya. Jadi betul. yang bikin masalah karena yang ilegal-ilegal itu boleh baca data, ya kan, minta akses ke galeri, bahas ke kontak. Tapi sebenarnya boleh nggak Pak Ronald? Oke, jadi kalau yang legal hanya boleh akses 3 hal. Namanya camilan. C-nya itu kamera, Mi-nya mikrofon, L-nya location. Kamera untuk tadi selfie, kenapa? Mereka punya teknologi namanya facial recognition. Yang ada di foto dengan yang ada di KTP udah sama atau belum, gitu ya. Lalu dari foto di KTP, misalkan mukanya udah sama nih, fintech akan lihat lagi nih dari foto di KTP-nya dengan nomor di KTP-nya sudah sama dengan data dukcapil atau belum, catatan sipil. Karena bisa jadi KTP orang, saya tempel muka saya, terus saya selfie, bisa jadi kan? Nah itu ada teknologi namanya optical character recognition (OCR), gitu ya. Nah kedua, mikrofon. Mikrofon adalah untuk ngecek biometrik kita. Biometrik kita itu ada retina mata, sidik jari, dan suara. Apakah Anda setuju dibiayai? Setuju. Nah, udah sama belum suaranya? Oke. Itu mikrofon. Terakhir LAN, location. Location adalah untuk melihat apakah orang ini mengakunya tinggal di Jakarta Barat, tidak kan? Tapi kok tiap malam adanya di Jakarta Timur, dilihat dari emailnya. Nah, kalau ternyata semuanya cocok, nah ini mungkin layak dibiayai gitu ya. Itu yang legal. Itu yang legal. Nah, yang tadi yang coach bilang, yang ilegal itu camilannya plus akses ke kontak, plus akses ke galeri, plus akses ke log dan lain sebagainya. Jadi kalau saya jelasin ngeri banget. Gampangnya salah satu preventifnya tuh gini, kalau misalnya teman-teman download aplikasi fintech atau ngaku-ngaku fintech atau fintech syariah, kalau tiba-tiba terus dia minta akses di luar camilan, misalnya minta akses ke foto galeri, minta akses ke kontak, itu udah jelas ilegal karena dilarang. Ya, betul. 100% betul. Oke, good. Nice. Kita undang lagi sekarang pembicara yang mau tanya langsung nih, Pak Sofyan. Assalamualaikum. Pak Sofyan ini udah ngomong di chat minta di-invite lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Sofyan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach Muhammad. Alhamdulillah, Pak Sofyan ini akhirnya bisa masuk juga. Akhirnya bisa masuk juga karena dari tadi katanya nggak bisa masuk. Pak Sofyan ini pengusaha dari panjang, dulunya di printing bisnis, sekarang karena istrinya dokter jadi punya klinik juga, bisnisnya macam-macam nih. Nah, Pak Sofyan hari ini mau tanya langsung Pak Ronald sebagai investor apa sebagai perusahaan yang butuh modal? Saya mau tanya sebagai perusahaan yang butuh modal. Oh, siap, silakan Pak Sofyan. Jadi gini Pak Renat, izin bertanya, kebetulan saya ini kan sudah ada klinik Pak Renat, kliniknya klinik kesehatan. Jadi baik. Klinik kesehatan kita itu sudah didirikan sejak tahun 2016, kurang lebih sekarang sudah sekitar 6-7 tahun ya berjalan, baik. Dan sudah bekerja sama dengan BPJS. Peserta BPJS-nya sudah di atas 5.000 Pak Renat, sudah di atas 5.000 peserta. Nah terus kepesertaan secara keseluruhannya, baik peserta pasien umum maupun BPJS itu sudah sampai di angka 19.000 pasiennya gitu. Nah kendalanya saat ini kita itu butuh, jadi gini, setelah ngobrol banyak sama Coach Muhammad yang sangat luar biasa dan imajinatif gitu kan, kreatif dan inovatif gitu kan, yang pokoknya tip-tip semua dah gitu. Jadi idenya cukup menarik. Saya mencoba untuk memfranchise-kan bisnisnya Pak, karena
Saya pikir klinik itu belum banyak yang melakukan bisnis franchise gitu, klinik kesehatan ya, terutama untuk klinik kesehatan. Jadi saya sedang membutuhkan pendanaan dalam rangka untuk melakukan bisnis franchise-nya, Pak. Sebetulnya itu. Nah, kalau ngomongin tentang sistem manajemennya, ya alhamdulillah sih Pak, kita sudah saat ini ya, selain menggunakan Zahir, kita udah ada sistem informasi manajemen Pak di kliniknya. Jadi sistem informasi manajemen kita itu berbasis web-based cloud, jadi anytime, anywhere, semua orang yang mau membutuhkan data itu langsung bisa lihat di portal webnya itu gitu. Jadi mau lihat penjualannya, mau lihat marketingnya, mau lihat pasiennya, mau lihat pelayanannya, semuanya tersaji di situ Pak, anytime. Jadi real time dan anytime. Nah, cuman kendalanya yaitu karena untuk melakukan bisnis franchise ini kan pertama nggak cukup mudah juga, butuh pendanaan yang besar. Konsepnya sih saya sudah ada, cuman ya itulah perlu bimbingan, guidance dan lain sebagainya, terutama di sektor modal ya Pak. Terus bagaimana ini Pak, kira-kira solusinya, bisa ada peluangnya untuk bisa dibantu atau tidak? Yes. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sofian, kalau boleh jangan tinggalin saya, mau tanya dulu sebelum Pak Ketum Pak Ronald menjawab. Pertanyaan saya gini, Pak Sofian rencananya pengen buka berapa banyak klinik lagi Pak? Atau berapa cabang lagi kliniknya dalam 2 atau 3 tahun ke depan? 20, 30 klinik? Ya, let's say seperti itu, Coach. Jadi kalau bisa lebih banyak kan lebih baik, kan, Coach. Jadi semakin banyak semakin baik. Mungkin investor juga harapannya kan begitu. Kalau lebih banyak akan lebih baik. Gitu. Kalau kita anggap Pak Sofian punya plan untuk buka 30 cabang dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan lah, saya butuh investasi berapa Pak Sofian untuk buka 30 cabang klinik? Siapa tahu Pak Ronald langsung mau transfer malam ini kan, who knows ya jangan lupa komisi saya aja, ada kan nomor rekening saya. Ya, kalau pendanaannya sih sebetulnya angkanya itu let's say ya, kalau untuk, karena gini, konsepnya itu sebetulnya kita itu tidak untuk membuka cabang Pak Muhammad, tapi kita melakukan sinergi dengan klinik-klinik lain yang tata kelola manajemennya nggak bagus. Gitu. Terus butuh modal berapa Pak Sofian? Nah itu tentatif ya, berbeda-beda tergantung kondisi kliniknya. Tapi let's say lah gitu, katakanlah masing-masing klinik itu paling nggak butuh, kalau di luar aset tanah dan bangunan ya, di luar tanah dan bangunan itu sekitar 250 jutaan lah gitu, satu klinik. Satu klinik 250 juta. Iya, kalau 30 klinik berarti 7,5 miliar. Iya, kurang lebih begitu. Cuma 7,5 miliar Pak Sofian. Iya, Allah. Udah Pak Sofian langsung di kolom chat nomor rekening malam ini, siapa tahu Pak Ronald langsung, oh ya udah deh, bismillah gitu. Oke. Makasih banyak Pak Sofian. Sekaligus saya ingin menambahkan sedikit sebelum Pak Ronald membantu menjawab case yang sama. Saya yakin teman-teman juga mungkin punya case yang relatif mirip-mirip. Ini yang dibutuhkan pertama adalah punya proyeksi, punya perencanaan, karena saya yakin nanti si platform fintech-nya pengen tahu yang mau dibutuhin uangnya berapa, untuk apa, lalu dilihat historinya. Ya. Kalau yang masih kepikiran gimana ya bikin proyeksi, gimana ya caranya bikin bisnis plan, nanti saya akan share caranya di belakang. Silakan Pak Ronald dijawab. Baik, ya ini Coach, saya baru ingat ya, ternyata ada member baru kita yang di equity crowdfunding, namanya Fundex. Oh iya, Fundex, betul. Fundex ya, itu memang baru join, makanya saya baru ingat, saya belum masukin di slide kita nih. Nah, teman-teman, kebetulan saya baru aja kemarin ketemu sama salah satu mitra yang memang saat ini sedang fundraising juga di platform Fundex. Persis untuk bikin klinik yang namanya Klinik Panacea di Batam. Nah, sebetulnya memang konsep ini sangat cocok di konsep equity crowdfunding. Karena tadi ya, bisa mungkin agak lebih long term, lalu juga tadi ya untuk masuk ke dalam sharingnya di dalam misalkan. Tapi balik lagi, tergantung kan. Contoh ya, mungkin di yang lebih sederhana, kebayang nggak sih, misalkan itu kan baru klinik ya, misalkan nih yang lagi rame buka franchise-nya Alfamart. Dulu mau bikin franchise Alfamart mungkin butuh modal minimal 2 miliar.
gitu ya. Hari ini dengan konsep equity crowdfunding, dengan modal mungkin 5 juta, 10 juta, kita sudah punya Alfamart juga. Yes. Ini konsep sama dengan klinik, gitu ya. Apalagi misalkan Pak Sofyan sudah punya proof, gitu ya, proof of work, punya traksi, ini yang Pak Sofyan kelola seperti ini, nah ini pengen direplikasi ke tempat lain, gitu ya, dengan data-data yang memang mirip-mirip, gitu ya. Yes. Mungkin kunjungannya berapa banyak, bed occupancy ratio-nya juga berapa banyak kalau emang kliniknya klinik Pratama ya. Nah ini bisa lebih cocok ke equity funding. Nanti Pak Sofyan bisa tuh kalau emang tertarik pengembangannya ya bisa kita bantu juga, kita kasih linknya, atau mungkin nanti kalau emang bisa dengan bisnis development team-nya bisa kita arrange. Oke. Nah, Pak Sofyan, so ayo siapkan prospektusnya, rencana bisnisnya, terus nanti kita akan bantu